Bab 70. Ketiga pemuda itu kini sampai di depan ruangan administrasi. Jerry yang berinisiatif untuk menanggung semua pembiayaan rumah sakit untuk Nyonya O'Berry segera menuju ke bagian kasir. "Permisi Nona, apakah Anda adalah petugas bagian administrasi?" tanya Jerry kepada seorang wanita yang berada di seberang meja itu. "Benar Tuan. Apakah ada yang bisa saya bantu?" tanya wanita itu dengan ramah. "Begini Nona, saya adalah anak dari pasien yang mengidap penyakit ginjal yang dirawat di kamar nomor 05. Oh, apakah maksud Anda adalah Nyonya O'Berry yang baru saja menjalani transplantasi ginjal?" "Benar sekali Nona. Nah, saya datang kemari ingin bertanya untuk pasien yang berada di kamar 05 tersebut. Bahwasanya, pasien tidak dibenarkan untuk pulang ke rumah. Apakah benar begitu Nona? Dan jika benar, maka berapa lama pasien harus dirawat di penjara? Oh, maksud saya di rumah sakit ini?" tanya Jerry yang hampir saja menyebut rumah sakit ini dengan sebutan penjara putih. "Begini Tuan, setiap pasien yang baru saja menjalani transplantasi ginjal harus dirawat secara rutin untuk menghindari, yang pertama adalah infeksi luka setelah operasi. Yang kedua adalah penyempitan pembuluh darah pada ginjal. Yang ketiga, penggumpalan darah. Yang keempat adalah terhambatnya ureter. Yang kelima, kebocoran urin dan beberapa efek samping pasca operasi," kata wanita itu menjelaskan. "Kemudian pasien harus merubah pola hidup yang biasa mereka lakukan sebelum sakit, antara lain, mengubah pola makan. Berhenti merokok jika pasien sebelumnya adalah pecandu rokok. Memeriksa kesehatan kulit dan lain sebagainya. Yang jika tidak dibiasakan melalui pengawasan yang ketat, maka penderita tidak akan mampu melakukannya dan akan atau tanpa sengaja melanggar hal-hal yang tidak boleh dilakukan oleh pasien karena kebiasaan yang sudah mengakar. Oleh karena itu, untuk menjaga agar pasien senantiasa menjaga pola hidup yang baik, maka dibutuhkan pengawasan dari ahlinya. Oleh karena itu, menurut pihak rumah sakit, setidaknya Nyonya O'Berry harus berada di sini paling tidak sekitar 1-2 bulan," kata wanita itu menjelaskan secara panjang kali lebar. "Wah Nona, ternyata bisa sampai selama itu ya?" tanya Jerry sambil menggaruk kepala. "Itu tidak terlalu lama Tuan. Untuk mengubah kebiasaan buruk seorang pasien, itu membutuhkan aturan dan pengawasan yang ketat. Jika pasien sudah terbiasa dan berdisiplin dalam menjaga pola hidup, maka pihak rumah sakit tidak akan menahan pasien lebih lama lagi. Namun harus tetap memeriksa kondisi kesehatan sebanyak 2 kali dalam seminggu secara rutin selama 3 bulan. Baiklah Nona. Saya hampir pusing dengan penjelasan ini. Maksud saya adalah, saya ingin melakukan total pembayaran selama pasien dirawat di rumah sakit ini. Apakah Nona bisa menghitung berapa jumlah yang harus dibayarkan sampai pasien itu sembuh total?" tanya Jerry yang sudah mulai jengah dengan penjelasan itu. "Begini Tuan, sebelumnya untuk biaya bagi menemukan pendonor dan setelah melakukan operasi, tercatat bahwa keluarga pasien masih memiliki tunggakan. Dan juga untuk biaya obat yang kami datangkan langsung dari Tiongkok per butirnya adalah $480. Maka, jika ditotal biaya keseluruhan sampai 2 bulan ke depan maka Anda bisa menyiapkan uang sebesar $180.000. Apakah $180.000 itu untuk kamar biasa?" tanya Jerry. "Benar Tuan. Dan itu adalah hitungan kasar. Kemungkinan akan ada biaya tambahan tergantung pada kondisi pasien." "Bagaimana untuk kamar VIP?" tanya Jerry. Mendengar pertanyaan Jerry, petugas administrasi itu merasa sedikit jengkel di hatinya. Ini karena dia menganggap bahwa untuk kamar biasa pun keluarga pasien masih harus menunggak. Apalagi untuk kamar VIP. Namun karena menjaga sikap profesional, wanita itu tetap juga menjelaskan dengan sabar. "Tuan, untuk memindahkan pasien ke kamar VIP, setidaknya Anda harus membayar $200.000 dan Anda bisa membayar deposit terlebih dahulu sebagai uang muka," kata wanita itu agak ketus. "Baiklah Nona. Jika begitu Anda tidak perlu lagi menjelaskan panjang lebar. Apakah rumah sakit ini menerima pembayaran melalui kartu ban?" tanya Jerry. "Bisa Tuan. Anda bisa melakukan pembayaran melalui mesin dan saya akan membantu Anda melakukan pembayaran," kata wanita itu. Baru saja wanita itu selesai dengan kata-katanya, Jerry yang sudah terlalu malas langsung menyodorkan kartu Black Gold-nya kepada wanita itu. Begitu wanita itu melihat kartu yang diserahkan oleh Jerry, matanya langsung terbelalak tidak percaya.
Tuan, apakah Anda serius dengan kartu ini? Tanya wanita itu sedikit gugup. Jelas bahwa dia tahu siapa orang yang berhak memegang kartu itu. Itu adalah kartu ban eksklusif dan hanya ada beberapa orang saja yang layak memegangnya. Kenapa Nona? Apakah kartu itu tidak laku? Kata Jerry yang bersiap untuk mengeluarkan kartu amesnya. Tidak Tuan. Saya akan mencoba menggesakkan ke mesin. Silahkan Anda memasukkan password Anda. Kata wanita itu tergagap. Begitu Jerry memasukkan passwordnya, mesin itu pun mengeluarkan suara tanda bahwa transaksi telah berhasil dilakukan. Wanita petugas bagian administrasi itu semakin terkejut. Siapa lelaki muda ini sebenarnya? Melihat dari penampilannya, sangat tidak meyakinkan. Tapi kartu itu? Hanya kalangan pebisnis dan pengusaha top yang berhak memegangnya. Apakah dia adalah seorang pengusaha muda? Pikir wanita itu dalam hati. Wanita itu dengan tangan bergetar menyerahkan kartu ban itu kembali kepada Jerry. Setelah menerima bukti pembayaran yang sah, Jerry pun segera mengajak Daniel dan Ryan untuk kembali ke kamar di mana Ibu Rico sedang dirawat. Sebelum Jerry pergi meninggalkan wanita kasir itu, dia sempat meninggalkan nomor teleponnya. Nona petugas uang, jika ada apa-apa yang berhubungan dengan uang tambahan yang kurang dalam menangani perawatan ibu saya, maka Anda dapat menghubungi saya di nomor ini. Kata Jerry dengan sesuka hatinya memanggil wanita itu dengan sebutan petugas uang. Wanita kasir itu hanya mengangguk dan memaki panjang pendek di dalam hatinya. Ayo kita kembali ke kamar Ibu Rico dirawat. Kata Jerry kepada kedua sahabatnya itu. Jerry, mengapa biayanya begitu mahal? Tanya Daniel yang merasa biaya yang disebutkan oleh wanita kasir itu terlalu mahal. Mana aku tahu. Pokoknya bayar sajalah. Kata Jerry tak mau ambil pusing. Daniel dan Ryan hanya bisa saling pandang melihat sikap Jerry ini. Setelah sampai di depan pintu kamar 005, Jerry segera mengetuk pintu. Tak lama kemudian pintu pun terbuka dan terlihat Tuan O'Berry membukakan pintu. Setelah pintu dibuka, ketiga anak muda itu pun masuk. Tuan O'Berry yang penasaran segera bertanya. Nah Jerry, dari mana saja kalian bertiga? Tanya Tuan O'Berry penasaran. Kami bertiga telah berunding dan memutuskan pergi ke wanita uang itu untuk membayar biaya rumah sakit Bibi. Kata Jerry. Wanita uang? Tanya Tuan O'Berry heran sehingga kedua alisnya hampir menyatu karena begitu keras mengernyitkan dahinya. Maksud Jerry adalah wanita yang bertugas sebagai kasir itu paman. Kata Daniel menjelaskan. Oh, lalu? Tanya Tuan O'Berry singkat. Lalu ya kami membayar biaya perawatan Bibi kepada wanita itu. Kata Jerry sambil memberikan selembar kertas kwitansi kepada Tuan O'Berry. Tuan O'Berry segera menerima selembar kertas itu. Setelah dia selesai membacanya, dengan bibir bergetar dia menatap ketiga pemuda itu. Kalian, apakah kalian adalah malaikat yang dikirim oleh Tuhan kepada keluarga kami? Kata Tuan O'Berry yang mulai hendak menangis. Sudahlah paman. Hanya ini yang dapat kami berikan untuk meringankan beban keluarga paman. Kata Jerry sambil memegang tangan Tuan O'Berry. Benar paman. Ayah Rico adalah ayah kami dan Ibu Rico adalah ibu kami juga. Kata Ryan sambil menggosok-gosok pundak Tuan O'Berry. Tuan O'Berry benar-benar larut dalam air mata bahagianya. Tanpa disadari dia kini telah memeluk Jerry, Daniel dan Ryan lalu tangis Tuan O'Berry pun pecah dalam pelukan tiga pemuda itu. Tampak di atas ranjang Nyonya O'Berry dan Helen sama-sama menangis bahagia. Daniel yang melihat ini segera menghampiri dan berkata, sekarang Bibi tidak perlu lagi khawatir. Bibi hanya perlu tenang dan fokus terhadap proses penyembuhan saja tanpa memikirkan hal-hal lainnya. Kata Daniel yang kini tidak kuasa menahan air matanya agar tidak tumpah. Bibi sangat berterima kasih kepada kalian bertiga. Bibi tidak bisa membalas semua ini. Semoga Tuhan yang membalas kebaikan kalian ini. Kata Nyonya O'Berry masih sambil menangis. Bibi, mulai besok Anda akan dipindahkan ke kamar VIP supaya proses penyembuhan pasca operasi bisa secepatnya berjalan dengan baik. Kami tahu bahwa Bibi pasti sangat bosan berada terlalu lama di penjara putih ini. Kata Jerry. Sekali lagi Bibi berterima kasih kepada kalian bertiga. Kata Nyonya O'Berry lagi. Paman, besok Tuan Berry akan datang mengunjungi Anda dan akan menyerahkan surat rumah dan memindahkan lagi hak kepemilikan atas nama Anda Paman. Kata Jerry. Apa, ini
ini. Bagaimana mungkin? Tanya Tuan O'Berry terkejut. Jerry pernah menyelamatkan anak orang kaya itu, Paman. Dia pasti akan menuruti permintaan Jerry. Kata Ryan berbohong. Oh, sekali lagi Paman mengucapkan banyak-banyak terima kasih pada kalian bertiga. Kalian, jika ada apa-apa yang membutuhkan bantuan Paman untuk dilakukan dalam area country home ini, jangan sungkan untuk mengatakannya. Paman akan membantu kalian semampunya. Kata Tuan O'Berry berjanji. Oh baiklah Paman, kata Daniel. Paman, sebenarnya kami masih ingin berlama-lama di sini. Tapi kami besok harus kuliah. Jadi, kami harus segera kembali ke Star Hill. Sampaikan salam kami kepada Rico jika dia kembali. Kata Jerry berpesan. Oh, jangan khawatir Nak Jerry. Paman pasti akan menyampaikan pesan dari kalian. Jika begitu, kami harus kembali dulu ke kampus Paman. Kata Daniel meminta diri. Oh silahkan, kata Tuan O'Berry sambil melangkah mengantar mereka sampai keluar rumah sakit ini diikuti oleh Helen dari belakang. Sebelum menaiki taksi, Daniel sempat melirik ke arah Helen yang dibalas oleh gadis itu dengan senyuman manis yang membuat Daniel sangat enggan untuk kembali ke Star Hill. Daniel, apakah kau akan tinggal di sini? Bentar Ryan sambil tersenyum. Oh, iya. Anu apa MU? Serga Ryan sambil menahan tawa. Daniel benar-benar salah tingkah. Dia lalu melambai ke arah Helen dan segera memasuki taksi yang disertai lambaian pula oleh Tuan O'Berry dan Helen. Setelah taksi itu berlalu, Tuan O'Berry masih tetap berdiri di tempat itu sampai taksi itu benar-benar menghilang dari pandangannya. Anak-anak muda ini. Apakah Tuhan sengaja mengirim mereka di saat keluargaku dalam kesulitan? Anak-anakku, semoga Tuhan yang Maha Kuasa senantiasa melindungi kalian. Amin.